Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Expert Series Anuisa yang kedua di semester ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isfani. Saya di sini berperan sebagai MC pada malam hari ini. Oke, jadi Expert Series ini merupakan kegiatan rutin Anuisa yang berperan untuk mewadahi para expert nih di berbagai bidang untuk sharing mengenai expertise dan juga pengalaman mereka bersama kami mahasiswa Anu di sini. Oke, pada malam hari ini kita akan bersama Mbak Alicia akan belajar mengenai managing stakeholders. Tapi sebelum kita mulai sesi, kita akan ada sambutan satu dua patah kata dari Presiden Anuisa, Kak Intan. Langsung saja kepada Kak Intan, saya persilakan. Oke, makasih banyak Ishfa. Selamat malam dari Canberra buat semuanya dan juga selamat sore. Mungkin teman-teman ada yang join dari Indonesia juga. Perkenalkan, sebelum udah dikenalkan juga sama Ishfa, aku Intan di sini. Dan dengan senang hati aku menyambut kehadiran teman-teman di Anissa Expert Series ini yang kedua dengan judul Behind the Influence Sustaining Stakeholder Support. Teman-teman, acara ini merupakan bagian inisiatif dari Anu Isa di bawah divisi Personal and Professional Development di bawah Departemen Akademik dan Advokasi, yang mana tujuannya adalah untuk membuka ruang belajar untuk teman-teman sekalian yang kami hadirkan untuk membantu utamanya mahasiswa NU, tapi kita juga uh, memperluas manfaatnya untuk teman-teman semua karena acara ini kami buka juga untuk uh, terbuka untuk teman-teman di luar NU kayak gitu. Tujuannya untuk membantu teman-teman kita semua untuk mengembangkan keterampilan dan wawasan praktis mungkin ya yang akan berguna untuk kita ke depannya setelah lulus dari kuliah ini. Hari ini kita beruntung banget bisa belajar langsung dari Mbak Alicia, Stakeholder Relation Senior Expert di PT Pertamina, yang mana salah satu BUMN energi terbesar di Indonesia. Topik yang akan dibawakan kali ini sangat relevan untuk kita semua, yang mana terutama buat yang tertarik dengan dunia komunikasi strategis, hubungan kelembagaan, dan juga public affairs gitu. Uh, Sehingga bagaimana kita semua bisa belajar juga menjaga kepercayaan dengan stakeholders dengan berbagai tujuan dalam konteks organisasi besar, seperti contohnya di sini adalah PT Pertamina di mana tempat Mbak Alicia bekerja. Mbak Alicia ini juga teman-teman buat yang belum tahu juga merupakan mahasiswa di NU dari Crawford School of Public Policy kayak gitu. Mungkin nanti Mbak Alice juga bisa berbagi ke kita kira-kira apa sih yang Mbak Alice pelajari juga di sini yang juga bermanfaat nantinya untuk diaplikasikan di dunia pekerjaan. Em, Mungkin segitu aja dari aku biar nggak lama-lama. Terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Alice yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama Anuisa dan juga teman-teman lainnya di sini. Terima kasih untuk tim Anuisa khususnya Ilham yang sudah mengkoordinir acara ini sehingga bisa terlaksana. Semoga acara ini bisa menjadi ruang belajar dan membuka wawasan untuk kita semua dan tentu aja jadi inspirasi bagi langkah teman-teman ke depannya. Sekali lagi, selamat mengikuti sesi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku kembalikan lagi ke Ishfa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Intan atas satu patah dua patah katanya dan juga penjelasan sedikit mengenai sesi Expert Series ini. Oke, sebelum kita mulai lagi sesinya, jadi mungkin tadi teman-teman sempat melihat di awal, Anuisa tahun ini baru saja merilis website anuisa.org yang sebenarnya tujuannya adalah sebagai talent pool bagi mahasiswa-mahasiswa ANU untuk menunjukkan expertise-nya, pengalamannya, terus bidang minatnya, minat karirnya juga. Jadi bagi teman-teman ANU yang ingin bergabung menjadi bagian dari website bisa langsung menghubungi kami. Oke, langsung saja. Jadi di sesi ini, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Intan, kita akan belajar mengenai sustaining stakeholder support bersama Mbak Alicia. Yang juga sudah di-mention juga, Mbak Alicia ini merupakan stakeholder relation senior expert di PT Pertamina dan juga merupakan mahasiswa ANU ya di Crawford School of Public Policy. Oke, untuk menyingkat waktu, jadi sesi ini akan dimoderatori oleh Kak Ilham. Jadi mungkin langsung saja, waktu dan tempat saya persilahkan.
Oke, terima kasih Isfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan berbahagia, terutama untuk Mbak Alicia. Sepertinya sudah sangat semangat untuk malam ini berbagi terkait dengan how to sustaining stakeholder support yang sangat relevan untuk kita nantinya ketika kita bekerja di dunia nyata gitu. Mau kita bekerja sebagai akademisi, kemudian sebagai profesional, konsultan, kemudian di public sector, private sector, NGO dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita akan bekerja dengan berbagai macam orang, network dan bodies di luar sana yang sangat kompleks. Culture-nya beragam, background-nya beragam, kemudian mereka juga mempunyai kebiasaan, kemudian pengetahuan yang juga beragam, dan bagaimana kita bisa meng-engage mereka untuk bisa terlibat dalam interest yang ingin kita mainkan dalam negosiasi. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Mbak Alicia melalui berbagai macam pengalaman yang sudah malang melintang di dunia public, non-public sector. Ini termasuk public atau non-public sector ya, Mbak? Nanti bisa dijelaskan juga nih. Hmm. Bagaimana posisi Pertamina di Indonesia gitu ya. Apakah dia masuk ke public atau private, karena it's part of both. It's a combination of both. Kalau misalnya kami lihatnya dari kacamata orang luar gitu ya. Jadi nanti silahkan Mbak Alicia, kami persilahkan waktunya 1 jam untuk presentasi. Kemudian kita akan bisa lanjutkan dengan diskusi bersama teman-teman yang hadir pada Zoom malam hari ini. Silahkan Mbak Alicia, time is yours. Terima kasih Ilham, terima kasih sebelumnya selamat sore buat teman-teman yang ada di Indonesia, kalau ada yang join. Selamat malam buat teman-teman yang ada di Canberra. Terima kasih banget atas kesempatannya untuk berbagi pengalaman dengan senang hati. Semua pengalaman dan ilmu yang bisa di-share, nanti saya share. Silahkan mau tanya apa aja, eh, feel free and welcome. Topik kita hari ini, sampai lupa ya ini, share dulu ya ininya. Slides-nya ya Mbak ya. Iya, terlalu bersemangat. Ini di-prepare dengan sangat luar biasa oleh Mbak Alicia. Nanti untuk slides-nya teman-teman bisa akses melalui email teman-teman. Oke, sudah cakep ya munculnya ya. Jadi Iya. hari ini topiknya seperti yang diberikan oleh Ilham nih, behind the influence sustaining stakeholder support. Jadi kita akan bicara soal stakeholder relation, sebuah peran yang memang sangat penting dalam perusahaan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Ya, basically semua fungsi di dalam perusahaan itu sama ya, sama pentingnya. Dan stakeholder relation is one of it. Kita akan bicara dalam beberapa bagian. Pertama, as requested, introduction, nanti saya cerita soal pengalaman saya di Pertamina sedikit. Kemudian kita akan bicara soal the stakeholder relation job. Dan karena saya kerja di Pertamina, study case-nya adalah Pertamina. Nanti kita akan bedah mengenai Pertamina, bisnisnya seperti apa, stakeholder-nya siapa. Kemudian buat teman-teman yang pengen gabung either itu di Pertamina atau di stakeholder relation secara khusus atau mau di bagian apapun, nanti saya share beberapa mekanisme rekrutmen untuk di Pertamina dan kita akhiri dengan Q&A. Introduction first, nama saya Alicia Irzanova Zainal. Irzanova ini sengaja saya munculkan karena kalau mau Google, mau Google nama saya, itu ada Alicia Irzanova. Kemarin iseng nge-Google nama saya sendiri, ternyata ada buku yang dulu banget saya tulis sama dosen, itu ada di Australian National Library. Jadi, bangga juga dengan prestasi itu yang udah lama banget, bahkan saya udah lupa pernah menulis buku itu bareng dosen saya. Saya bisa berkata bahwa semua pengalaman di Pertamina itu sangat menarik.
It is challenging, yes. It's like a winding road, tapi dengan beautiful view. Jadi saya lulus dari Universitas Indonesia, waktu itu Fakultas FIB ya, Fakultas Ilmu Budaya di Chinese Studies. Kemudian saya start my journey sebagai media relation di kantor pusat Pertamina. Ada satu hal yang saya bangga banget ketika saya di situ. Jadi waktu itu pertama kalinya Pertamina sebagai perusahaan yang pertama kali juga dari Indonesia menembus Fortune 500. Itu sekitar tahun 2012 kalau nggak salah. Dan setelah itu kita tetap berada di situ dan terus dipertahankan walaupun saya udah lama pindah dari bagian itu, terus dipertahankan oleh teman-teman yang meneruskan. And then saya dapat penugasan di beberapa tempat ya di Indonesia. Yang itu merupakan kesempatan yang luar biasa. Saya pernah di Palembang mengcover Sumatera bagian selatan, pernah di Makassar mengcover seluruh Sulawesi, dan juga di Balikpapan mengcover seluruh Kalimantan. Saya menyaksikan betapa luar biasa indah dan kayanya Indonesia, melihat sungai-sungai di Kalimantan, melihat biota laut di seluruh Sulawesi, berinteraksi dengan komunitas adat, kemudian ya itu sangat-sangat memperkaya pengalaman saya dan menambah kecintaan saya terhadap Indonesia. Dan kemudian saya ke Pelita Air Service. Di sana saya menduduki jabatan yang cukup strategis sebagai corporate secretary, di mana saya report ke CEO dan saya membawahi cukup banyak bagian selain komunikasi, compliance juga, termasuk IT juga, kemudian risk management di Pelita Air Service sebagai anak perusahaan dari Pertamina. Lalu terakhir sebelum saya berangkat ke sini, saya kembali ke kantor pusat sebagai stakeholder relations, senior expert. Jadi menurut saya menjadi bagian dari Pertamina itu sebuah kehormatan tersendiri karena melalui perusahaan ini juga saya ikut menjaga energi bangsa. Kemudian saya bisa banyak pengalaman, kemudian tempat-tempat ya yang kita mungkin kalau saya sebut tempatnya, teman-teman belum tentu bisa tunjuk itu di peta ada di mana. Ada yang pernah ke Putus Ibau? Belum, Mbak. Itu apa itu? Apa itu? Bahkan di peta pun nggak bisa tunjukin ya. Itu adalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di atasnya Pontianak. Itu tempatnya luar biasa bagus. Makanannya enak terutama. Terus mana lagi ya? Mungkin kalau saya sebut Takabonerate, mungkin ini udah mulai terkenal. Periksa di mana ya itu ya? Indonesia Layar nggak Timur sih? nih kayaknya nih. Apa? Layar. Selayar ya, tapi nyebrang lagi. Selayar itu sendiri di mana, Tan? Di selatannya Sulawesi Selatan. Ya. Soalnya kayaknya cuma Intan yang tahu. Jadi ya itu Sulawesi Selatan waktu saya di Makassar, terus kita harus nyebrang dulu ke Selayar, dari Selayar kita nyebrang lagi laut ke Takabonerate, dan di situ eh, Pertamina tetap menyediakan energi untuk masyarakat di sana. Saya ngelihat tabung LPG yang 3 kilo dibawa melalui perahu-perahu, itu benar-benar itu sebuah perjuangan untuk bisa menyampaikan energi, karena energi itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan semua orang ya. Di Indonesia kita punya banyak keluarga yang berada di pedalaman, ada yang di tempat-tempat remote. Tantangannya juga pulau-pulau atau infrastruktur yang masih belum sempurna, itu part of kerjaan kami di Pertamina. So it's sangat challenging dan sangat menarik dan menyenangkan. Kita langsung bicara soal stakeholder relation job. Sebelumnya kita akan bicara dulu apa sih stakeholder itu sendiri apa?
Stakeholder itu adalah kalau zaman dulu kalau di sini saya tulis Freeman 1984. Kenapa itu menjadi salah satu awal pemikiran bahwa stakeholder itu juga penting di samping shareholder. Di zaman dulu kan kita punya perusahaan-perusahaan keluarga, belum punya PT seperti sekarang yang besar gitu ya. As simple as kita hire manager, dan manager itu harus bertanggung jawab dengan baik atas apa yang dia lakukan terhadap perusahaan kita sebagai shareholder. Nah, lama-lama semakin besar, semakin berkembang, bisnis hubungannya semakin complicated, mulailah di situ melihat bahwa bukan hanya shareholder yang penting, ada juga bagian-bagian dari perusahaan itu yang juga penting untuk keberlangsungan perusahaan. Nah, di awalnya itu muncullah kepedulian mengenai stakeholder ini. Nah, stakeholder perusahaan itu banyak sekali ya. Dari internal, dari pekerja, itu adalah stakeholder. Kalau pekerjanya mogok kerja, kan perusahaan nggak bisa jalan. Kemudian customer itu udah pasti. Kalau mereka nggak beli ya kita tutup toko dong ya. Kemudian regulator pastinya, karena mereka mau kita comply dengan semua regulation mereka. Dan mungkin ada tujuan-tujuan yang mereka harapkan yang kita bisa support gitu ya. Kemudian apalagi ya, uh, next nanti ada lebih detailnya. Nah, dengan banyaknya stakeholder tadi, thinking as a CEO, kita juga nggak perlu meletakkan tanggung jawab untuk stakeholder relation itu semuanya ke satu organisasi. Kita punya HR, kita punya procurement, kita punya bagian sales gitu. Itu bisa dibagi-bagi. Jadi kayak internal stakeholder, pekerja, itu HR bisa melakukan memanage stakeholder tersebut. Kemudian supplier misalnya itu bisa dilakukan oleh procurement. Kasih informasi yang baik, procurement yang fair, gitu ya, pembayaran yang fair gitu. Nah, mereka membuat sistemnya di dalam proses bisnis mereka di situ. Terus tadi consumer, customer itu pasti melalui sales, melalui marketing, mereka maintain stakeholder tersebut. Jadi stakeholder ini tidak hanya di-maintain oleh satu bagian di dalam organisasi perusahaan. Jadi kalau jadi CEO yang pinter, kita maksimalkan semua organisasi kita. Nah, ini yang tadi saya bilang, ilmu bisnis itu berkembang mulai sadar nih, stakeholder itu nggak cuma yang kita perhatikan tuh nggak cuma shareholder, tapi kita juga harus perhatikan di dalam perusahaan sendiri, internal perusahaan tuh ada loh stakeholder. Kemudian yang terdekat ada supplier, employee, customer, ada investor, itu kita mulai perhatikan. Di sini saya ambil beberapa guidance yang dulu saya belajar dan saya coba coret-coret bikin diagramnya. Jadi makin lama kesadaran terhadap stakeholder itu semakin meluas. Jadi sekarang sudah pada level di mana perusahaan harus juga memikirkan kepentingan dari hal-hal yang bersifat human rights, environment, itu sebagai bagian yang berpengaruh terhadap perusahaan, bisa mempengaruhi perusahaan, tapi di sisi lain juga aktivitas dari perusahaan mempengaruhi pihak-pihak tersebut. Jadi ada dua arah hubungan antara perusahaan dan stakeholder. Nah, sebelum kita tahu stakeholder kita, first thing kita harus tahu bisnis kita sendiri. Jadi kita harus bikin mapping nih, siapa sih stakeholder kita, siapa yang harus kita prioritaskan, siapa yang ya oke lah, yang penting kita nggak berantem gitu ya. Kenapa? Karena memang perusahaan itu punya limited resources. Kalau misalnya semua stakeholder mau di manage, berapa banyak
pegawai di bagian itu yang harus di-hire, berapa banyak yang harus gaji yang harus dikeluarkan ya kan. Kemudian belum lagi dalam proses memanage tersebut ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Itulah sebabnya kita perlu memapping dan membuat prioritas dari stakeholder kita. Nah, ini sama kayak kita berteman sebenarnya. Kan kita juga pilih-pilih teman kan ya. Jadi karena kalau kita semua mau terlalu effort untuk berteman, kita pasti capek sendiri. At least kita nggak punya waktu. Jadi kita akan em, oke, kita punya teman belajar, kita punya teman aktivitas, kita punya teman apa lainnya gitu ya. Tapi kita pun sendiri nggak bisa menghabiskan semua waktu kita untuk berteman. Jadi eh, memapping stakeholder ini nggak cuma berlaku untuk perusahaan. Terus kalau teman-teman punya project, saya nanti kerja di satu atau sekarang juga saya kerja di satu perusahaan atau organisasi punya project dalam mencapai supaya project tersebut bisa berhasil dengan baik, pasti ada stakeholder di situ yang harus dipikirkan, gitu ya. Misalnya kalau kayak kita di lapangan lah ya, kita bikin event lah misalnya ya, at least kan kita akan ketemu security gedung itu yang sebenarnya nggak ada hubungan dengan event itu, tapi mereka bisa bisa melancarkan atau menghambat project event kita ini. Itu salah satu contohnya. Jadi kita stakeholder itu bisa berlaku di perusahaan, untuk stakeholder mapping ini bisa berlaku untuk di perusahaan, bisa di level yang lebih kecil di project, bahkan bisa di diri kita sendiri eh, sebagai personal, sebagai individu. Gitu. Jadi ada penelitian yang cukup baru bahwa memang eh, lobbying sebagai salah satu bentuk dari stakeholder management itu ada diminishing return ya. Jadi kita nggak punya teman juga kita nggak bisa gitu. Jadi itu harus naik. Kita harus punya teman cukup banyak. Tapi cukup banyak di satu titik ini jangan ditambah. Karena kalau ditambah itu akan eh, malah menurunkan value dari pertemanan kita itu. Gitu. Ada beberapa tools yang biasa dipakai baik di dunia komunikasi ataupun di project management ataupun di dunia bisnis secara umum. Itu salah duanya di sini saya sebutkan adalah Mendelow's Matrix dan Salience Model. Jadi yang satunya ini lebih simple, Mendelow's ini lebih simple, gimana kita melihat power dan interest dari stakeholder kita tersebut. Yang paling tinggi powernya dan tinggi interestnya itu kita harus benar-benar perhatikan dengan baik. Itu adalah key player dari bisnis kita. Nah, kemudian ada yang punya power besar tapi dia nggak terlalu interest. Kita mau sukses mau nggak ya nggak apa-apa. Nah, kita keep satisfied. Jangan sampai kita mengecewakan mereka. Nah, ada yang interestnya tinggi tapi powernya kurang. Itu kita cukup keep informed, kita informasikan. Dan the good thing dari stakeholder yang interestnya tinggi tapi powernya kurang ini, kita sangat bisa untuk berkonsultasi, bisa bertanya, bisa minta masukan karena mereka care dengan keberhasilan kita. Jadi jangan mentang-mentang mereka powernya uh, nggak sebesar yang di key player, terus kita kita nggak engage mereka gitu. Mereka akan sangat bisa memberi kita masukan-masukan untuk keberhasilan perusahaan kita atau proyek kita atau keberhasilan kita sendiri. Gitu. Kemudian ya yang interestnya kecil dan powernya kecil ya udah minimum effort aja gitu. Yang penting say hi. Gitu. Nah kalau yang model satunya ini dia agak lebih complicated, jadi lebih ada power, ada urgency di situ, ada legitimasi di situ. Jadi kalau dia berada di tengah-tengah dari si diagram Venn ini, dia adalah more or less the same sama key player-nya yang di matriks sebelahnya. Kemudian kalau dia punya uh, dua uh, dua irisan, itu ada uh, wait. Kalau dia punya dua itu adalah stakeholder yang
bisa dilibatkan dengan aktif. Nah, sementara yang cuma satu itu mungkin kurang lebih sama dengan minimal minimal effort. Jadi ya cukup di maintain aja gitu ya. Eh Ini kalau Terserah Gen pakai Z, yang mana, yang penting. kalau Gen Z sekarang katanya biar bagi-bagi energi ya Mbak ya. Ah iya. Biar nggak kecapean, draining. Iya, kayaknya Gen Z sekarang kan suka capek bersosialisasi ya. Ini triknya, jadi Tuh. bikin bikin matriks siapa nih yang harus sering. Tapi be genuine ya, jangan jangan sampai kita oh ini orang key player. Tapi kita benar-benar emang mau berinteraksi sama dia karena kita ada perlunya. Itu somehow eh, itu nggak akan efektif, orang akan tahu gitu. Pasti ada hal-hal yang menjadi kesamaan yang bisa sama-sama positif, kolaborasi dengan positif gitu. Jadi jangan lupa be genuine, walaupun kita buat matriks, jangan lupa, jangan terlalu apa ya, Oportunis. no opportunist ya. Ya, anyway, Biasanya dibawa apapun dari hati langsung nyampe ke hati juga ya Mbak. apapun toolsnya, pokoknya kita harus punya apa? Kita harus petakan lah stakeholder kita karena tadi kita punya effort, kita punya resource yang terbatas, terutama kalau dalam konteks perusahaan dan itu apa? em, Diminishing return. Jadi kita memang harus menambah teman, tapi at some point kalau itu udah optimal ya udah itu optimal. Ah, ini salah satu kunci dari memanage stakeholder. Communication is the key. Jadi ada tiga nih yang kita lihat di sini apa namanya elemennya dalam komunikasi. Satu speaker, yaitu kita atau perusahaan kita gitu ya. Yang kedua audience, itu orang yang dengar. Dan yang ketiga tuh in between dari kita ke orang itu ada apa kita nggak pernah tahu. Itu either kita secara positif memakai channel yang membuat itu jadi bisa lebih terdengar gitu. Misalnya kayak kita sekarang ya, kita punya Zoom, jadi saya ngomong teman-teman bisa denger gitu ya, channel yang positif, atau itu justru menjadi distract, noise gitu. Misalnya kalau sering main di team building yang suka bisikin dari awal tuh bisikin, terus next dia bisikin ke depannya, terus ke depannya nanti dari ujung ke ujung biasanya suka uh, suka beda kan message-nya kan. Pernah kan main itu? Nah, Tuh, tuh. itu salah satu contoh dari noise. Jadi sometimes tuh apa yang kita omongin sama yang didengar orang itu tuh nggak nyampe. Nah, ada beberapa faktor juga di diri kita sendiri. Message kita clear apa enggak? Yang pertama itu. Kemudian apakah kita cukup knowledge untuk menyampaikan message itu sampai orang itu mengerti. Kemudian kredibilitas kita. Kita akan lebih percaya dengar dokter kan daripada misalnya teman kita yang atau siapa yang kita nggak kenal saya saya sakitnya gini gitu kan. Eh, kita akan lebih percaya kalau dokternya bilang kamu gara-gara ini kamu harus begini gitu instead of kita dengerin misalnya orang yang kita ketemu di jalan. Karena apa? Karena dokter itu di dalam dia ada kredibilitas di situ. Nah, itu yang harus seorang speaker miliki. Uh, Clear message, knowledge yang cukup, dan credibility. Nah, tapi itu saja nggak cukup. Ternyata di audience itu ada juga knowledge yang dia bawa. Ada juga interest yang dia bawa, dia punya experience dan dia punya background. Yang kita harus hati-hati, dia bisa memproses informasi dari kita itu tidak seperti yang kita maksudkan gitu. Kan kadang-kadang ada message yang ditwist sengaja apalagi sekarang di sosial media misalnya kayak dipotong terus dikomen gitu kan padahal lengkapnya nggak gitu kan berarti apa berarti si yang menerima message itu dia memang punya interest sendiri bukan untuk mendengarkan kita tapi interestnya dia beda. Nah di pihak lain orang yang menerima message itu dia adalah noise. Jadi it's a kalau sering dengar
theory of complexity, teman-teman di MPP mungkin memang it's a complex hubungan yang kompleks antara kita yang kita dengar, stakeholder kita dan seperti itu. Karena apa? Karena tadi ada dari mereka sendiri ada knowledge, interest, experience, background dan lain-lain yang sudah mereka bawa sebelum mereka mendengar message kita. Nah, tadi saya udah menyampaikan ada organisasi-organisasi yang udah diatur siapa yang memanage stakeholder yang mana. Kalau saya pekerjaannya itu tadi kalau di lingkaran-lingkaran kayak bawang tadi itu saya kurang lebih tuh mungkin yang di luar ya. Jadi yang lebih ke regulator, masyarakat secara umum terkait dengan isu-isu human rights dan environment yang tadi yang membungkus aktivitas perusahaan bukan di core yang benar-benar apa operasional dari perusahaan. Nah, di dalam si stakeholder yang di luar itu juga tetap applied bahwa kita harus tetap pilih, kita harus punya matriks tadi, kita harus prioritaskan siapa yang mana. Kurang lebih pekerjaan saya tuh mengolah informasi. Jadi mulai dari informasi dari luar, research, biasanya sih yang research kolaborasi dengan universitas, lembaga research misalnya ya, untuk tahu nih tren seperti apa, isu-isu sekarang seperti apa di luar sana. Kemudian kita juga update tentang regulation, terus tren industri, social trend, who's in, who's out, what's in, what out gitu ya. Kita harus tahu apa yang terjadi, yang saat ini sedang terjadi itu melalui riset. Kemudian networking, itu juga salah satu tools untuk menggather informasi. Kemudian di internal juga harus keep update dengan aktivitas dari perusahaan sendiri. Biasanya perusahaan memang selalu melibatkan teman-teman kami yang ada di komunikasi, di bagian komunikasi, terutama kalau mereka udah aware ini akan berinteraksi, ada interaksi dengan dunia luar ya. Gitu. Kemudian processing the information itself. Jadi harus right message to the right people, which data, which style, ngomongnya gimana, pakai apa, proses the whole information, bikin plan projectnya, apa tujuan kita mau ngapain, kemudian review the project. Jadi kita harus punya feedback supaya kita bisa make it better. Next move-nya kita bisa better. Kemudian juga deliver informasi itu sendiri melalui berbagai hal, presentasi nih kayak sekarang teman-teman stakeholder saya, jadi saya siapin presentasinya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Kemudian ketemu one on one, pakai semua teknologi, gadget yang bisa kita pakai. Kemudian visit, jadi terutama ini untuk regulator gitu ya. Mereka perlu lihat secara langsung seperti apa sih kegiatannya Pertamina gitu, kalau di tempat kerja saya. Jadi itu akan membuat mereka lebih yakin dengan informasi itu karena bisa benar-benar melihat dengan mata sendiri gitu. Jadi arrange the visit atau kita yang visit ke mereka gitu. Kemudian bikin kolaborasi dengan institusi-institusi yang punya visi yang sejalan dengan visinya perusahaan. Have fun sometimes gitu. Kadang-kadang ngopi pun bisa menjadi media untuk bisa mendeliver message. Tapi harus be smart ya. Dan pokoknya be kreatif aja, find a way untuk supaya tadi the message itu delivered ke audiens yang kita harapkan. Nah, secara umum semua orang Pertamina punya homework dari kantor. Yang pertama adalah semua harus well documented. Jadi namanya pekerjaan administratif itu bukan pekerjaan receh. Perusahaan yang semakin besar itu semakin butuh semuanya well documented. Fungsinya buat apa? Nantinya kita akan bisa look back dan kita lihat
kita akan mungkin ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari situ, mungkin ada knowledge transfer dari yang sebelumnya ke berikutnya, apa ya namanya ya, itu ada istilah umumnya, eh, knowledge management gitu ya. Jadi it's a must untuk semua, eh, nggak cuma di bagian saya, tapi secara umum di Pertamina. Learning hours. Jadi kita harus selalu belajar, bahkan learning hour itu jadi salah satu penilaian KPI kita. Kenapa? Supaya kita tetap pintar. Kemudian ini adalah yang terakhir nih, dot terakhir, itu adalah culture-nya banget dari industri oil and gas dan industri-industri lain yang high risk operation ya. Jadi kita harus aware nih sama health, safety, security, and environment. Jadi kita ada briefing-briefing, kita ada training-training. Kalau di lapangan, di apa namanya, eh, di kilang misalnya, atau di fasilitas depot gitu ya, itu kita ada kalanya kita harus ke lapangan, ke sana, untuk apa ya namanya dulu, saya lupa, keliling untuk melihat kondisi safety di situ. Ini misalnya scaffolding, ada tandanya nggak di scaffolding, tahu kan ya, buat manjat, buat manjat itu harus ada tandanya, apakah itu masih dalam kondisi baik atau tidak dalam kondisi baik. Kalau misalnya tidak dalam kondisi baik dan nggak ada tandanya, itu bisa dicatat menjadi uh, record buruk, ya, mengurangi. Dan kita harus bisa mengaudit itu gitu. Walaupun saya kan orang kantor ya, mana saya tahu ya kerjaan di lapangan gitu sebenarnya. But that's a keharusan dari perusahaan. So, jadi ini yang kurang lebih saya lakukan, proses bisnis yang kami lakukan di dalam organisasi stakeholder relation. Nah, kita masuk ke kurang lebih itu sih basicnya ya, karena dalam ininya nanti akan banyak tergantung pada prakteknya, akan banyak tergantung pada apa yang kita hadapi di masing-masing perusahaan dan di masing-masing kondisi. Nah, untuk Pertamina, first thing, kita harus know the business. Teman-teman mungkin udah tahu, atau bahkan belum tahu, Pertamina bisnisnya itu dari upstream sampai downstream. Yang dimaksud dari upstream itu adalah proses ketika kita mengambil sumber minyak ya dari bawah tanah, kita angkat sampai ke atas. Nah, itu upstream. Kemudian di situ ada minyak, ada gas. Si gas ini bisa disalurkan langsung ke pipa-pipa, langsung masuk ke industri, atau dia dijadikan LNG, liquefying, kemudian dibawa pakai kapal, kemudian nanti di tempat tujuan itu LNG-nya diregasifikasi, jadi diliquidkan, bawa pakai kapal sampai sana, dijadikan gas lagi. Kemudian tadi yang minyak itu bisa masuk ke kilang, diproses jadi BBM. Nggak cuma BBM, mulai dari buat kendaraan di mobil, bahan bakar kapal, aftur, LPG, petrokimia. Teman-teman yang cewek-cewek terutama, atau nggak, kosmetiknya itu ada petrokimianya sometimes. Kalau mau coba Vaseline ya, Vaseline kan ada yang petroleum cream kan. Nah, coba pakai deh agak lamaan di muka tuh. Lama-lama agak bau-bau ini. Aku baru baru ngerasain soalnya, selama ini nggak pernah tahu. Tapi ya itu memang salah satu em, material ya untuk petrokimia, dan itu memang sudah dipakai secara umum ya. Jadi nggak usah takut karena itu memang sudah sesuai dengan prosesnya. Terus kita juga punya renewable energy, yaitu geothermal. Geothermal itu kita sudah di Indonesia sudah memanage geothermal itu sekitar tahun 80-an, 87 kalau nggak salah. Jadi kalau sekarang orang sibuk dengan renewable energy gitu ya,
kita sudah kok dari tahun 80-an kita Pertamina Indonesia sudah mengusahakan renewable energy. Tapi memang eh, teknologi itu kan cycle-nya di awal dia akan lebih pelan untuk naik skalanya kan. Nah, eh, sekitar tahun 2000-an, 2005 ke atas lah ya, itu semakin lebih cepat perkembangan di geothermal ini. Jadi perkembangannya tuh lebih terlihat setelah itu. Jadi bukan berarti oh baru saat itu ikut-ikutan geothermal, enggak, itu memang siklus teknologi aja. Jadi mulainya sudah lama. Eh, Secara detail ini wilayah kerjanya Pertamina. em, ini yang di hulu, jadi kita punya lapangan nggak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, kayak di Malaysia, banyak di Afrika, seperti di Tanzania, Angola, Namibia, Nigeria, kemudian ada yang di Venezuela, Kolombia, ini udah kayak manggil Miss World ya, ada yang di Irak, di Itali. Jadi kita sudah punya banyak lapangan di luar negeri. Eh, Sebagian besar, terutama lapangan-lapangan kita yang di Afrika, mana sih Afrika? Gitu ya. Di Afrika itu hub-nya itu ada di Paris. Jadi anak perusahaan Pertamina ada di Paris, terus di bawahnya itu si lapangan-lapangan kita yang di Afrika ini. Kalau di Indonesia udah lah ya, udah banyak. Kemudian untuk refinery kita punya refinery ini kilang, jadi tempat mengolah dari crude oil jadi produk-produk tadi yang saya sebut. Kita punya 7, ada di Dumai, di Palembang, Balongan, Cilacap, Tuban on progress. Apakah Tuban udah jalan ya? Rasanya Tuban on progress, kemudian Balikpapan, dan ada di Kasim. Kita terus upgrade apa performa kilang-kilang kita ini supaya bisa menghasilkan BBM-BBM yang emisinya semakin lama semakin rendah. Jadi kalau Euro, sekarang kan Euro 2 ya di Indonesia, kalau di Eropanya sendiri memang udah Euro 5. Jadi kita berusaha mengejar ke sana. Kemudian kita mendistribusikan yang tadi saya bilang, kita mendistribusikan benar-benar sampai ke pelosok-pelosok Indonesia, nggak cuma sampai di kota-kota besar. Kita bahkan pakai kapal yang eh, drum-drum ini yang kita pakai dengan arus yang seperti itu kalau teman-teman lihat. Bahkan kita pakai bawa dengan pesawat, kemudian lihat di jalan pun di perjalanan yang darat pun infrastrukturnya cukup challenging, masih challenging, either itu harus ngantri lah di jembatan atau kondisinya tanah curang pinggir gitu ya. Jadi but, apapun itu untuk Indonesia kita lakukan. Next-nya. Nah, tapi kita juga nggak hanya di Indonesia untuk marketingnya, selain produk tadi kita marketing di Indonesia, kita juga punya fuel aviation di negara-negara ini, ada 12 negara, dan juga lubrikan eh, di di banyak negara ini juga. Kok ini saya kayak lihat ada Australia ya? No, itu ketutupan. Benarkah itu? Ya benar, Australia is number one lubrikan. Ya kita ada di sini. Kita juga apa punya bisnis di gas sejak kita eh, join sama PGN. PGN sekarang jadi anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang gas. Salah satu visinya adalah kita bisa punya pipa gas yang terintegrasi. Jadi kalau kita apa menyalurkan gas itu sendiri tadi kan, kalau kita pakai kapal kita harus liquid dulu, kita mau pakai kapal kita harus regas lagi, itu kan banyak prosesnya dan banyak fasilitas yang harus dibangun di situ ya. Nah, tapi kalau kita punya pipa yang terintegrasi, jadi benar-benar dari keluarnya gas itu kita bisa langsung salurkan ke industri-industri yang membutuhkan.
Marine kita punya kapal yang eh, sangat sophisticated untuk bawa crude oil, bawa LPG, bawa LNG. Kemudian ya kita punya berbagai produk yang bisa kita bawa. Nah, ini tadi apa? eh, geothermal dan juga solar panel yang Pertamina punya eh, sebagai salah satu bisnis renewable energinya. Selain bisnis, Pertamina juga sangat concern dengan CSR ya. Kita punya banyak program-program. Eh, saya, saya cepat aja ini. Yang penting kita selalu menghitung dampaknya dari yang kita eh, eh, program-program yang kita jalankan. Eh, kita juga reporting ESG untuk menilai sustainable apa bisnis kita sebagai ukuran ya untuk salah satu kinerja kita. Nah, teman-teman mau menebak nggak stakeholdernya Pertamina? Kan tadi sudah tahu matriksnya seperti apa, terus bisnisnya seperti apa. Ouch, kelihatan. Yang paling dekat mungkin pemerintah Republik Indonesia ya, Mbak. Tapi pemerintah Republik Indonesia tuh sangat beragam ya, Ham. Iya, betul, betul, betul. Kementerian Pemerintah SDM itu sendiri pasti kan, Mbak. kenapa? SDM, Mm, mhm, Menperin, Dan BUMN. yes. BUMN Mm. lain, mungkin PLN yang paling dekat buat renewable energy. Oh. Hmm, Scopingnya gimana nih, Mbak, in reality, Mbak? Ini aja ya, bayangin. Terus kira-kira nih kalau disuruh mapping, kira-kira mau taruh di mana? Keep, keep dulu nih ini kepala. Biar kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini kalau di list memang eh, ini salah banyak dari hal-hal yang mempengaruhi bisnis Pertamina dan pihak-pihak yang berperan di sini itu adalah stakeholder dari Pertamina. Political situation berpengaruh, international political situation berpengaruh. Waktu eh, Ukraine, Rusia menyerang Ukraine itu dampaknya kan terhadap harga minyak langsung besar ya, gitu. Ya, terus ya otomatis secara umum oil and gas terpengaruh, termasuk Pertamina. Jadi international political situation itu benar-benar sangat berpengaruh. Terus customer, industri, terus NGO, terus regulator ya SKK, SDM. Kita list begini. Coba kita gambar di stakeholder mapping kita. Nah, yang sebelah kiri itu adalah yang kita pikir. Tapi yang ujung satunya itu sebenarnya seperti itu, seperti benang kusut. Jadi, moral of the story adalah kita nggak pernah tahu siapa yang punya hubungan dengan siapa. Itu bisa dua, itu bisa distors kepentingan kita atau itu justru bisa membantu kita. Jadi berusahalah mencari silver lining di semua awan gitu ya. Jadi memang hubungannya begitu dan itu memang nggak hanya saya rasa sih nggak hanya di Indonesia atau di Pertamina ya. Hanya saja mungkin di Pertamina menjadi lebih complicated karena tadi kita setengah pemegang sahamnya memang negara gitu ya. Memang tapi kita berperilaku dan dituntut sebagai private company gitu. Eh, memang tidak sesimpel itu, tapi tetap punya stakeholder mapping is helping a lot. Jadi ini yang kita lakukan sama seperti yang tadi saya sebutkan secara personal yang saya lakukan seperti tadi gather information, bikin menjalin hubungan dengan baik, terus advokasi dari bagian-bagian tadi yang kita udah bagi-bagi ya.
ini ngurusin stakeholder mana, siapa ngurusin stakeholder mana, kita bantu mereka secara advokasi secara strategis. Nah, kalau berminat untuk masuk di Pertamina, eh nih rekrutmen channelnya ada Pertamina sendiri, bisa lihat di websitenya Pertamina. Bisa juga rekrutmen bersama BUMN, itu lihat di websitenya FHCI BUMN. Terus BUMN juga punya website Magenta, itu ada beberapa, dan nggak hanya Pertamina, tapi eh, BUMN lain juga ada beberapa mekanisme rekrutan di situ. Kemudian bisa lihat di LinkedIn, Instagram Pertamina, dan Pertamina Karir. Gitu, teman-teman. Atau other channel, tapi teman-teman kalau PKL, mahasiswa PKL ke Pertamina kayak dari sini kejauhan ya. Terus kalau udah lulus bisa internship. Lulusan D3, lulusan sorry, ini S1 harusnya. Kok tiba-tiba S2 ya? S1. Atau just simply drop the CV itu di websitenya Pertamina. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu kita punya eh, kebutuhan untuk SDM dan ternyata teman-teman punya skill yang sesuai dengan yang dibutuhkan itu, nanti teman-teman dari HR-nya Pertamina akan hubungi. Walaupun itu lagi nggak ada rekrutmen massal. Tapi kalau ya nggak ada salahnya just drop your CV there gitu ya. Eh, Kalau misalnya berjodoh nanti akan dihubungi. Jangan lupa kalau udah bergabung, saatnya bergabung, kerja itu bukan the finish line, itu justru the classroom. Seperti saya bilang tadi, kita punya tuntutan untuk selalu belajar. Saya tahu karir sukses faktor di Pertamina dan itu well informed. Jadi HR menginformasikan ke semua pekerja. Jadi nggak ada tuh yang gue nggak tahu kenapa gue nggak naik-naik gitu ya, jabatannya gitu ya. Itu mean kamu nggak melakukan apa apa yang diperlukan sama perusahaan. Jadi kita harus bangun terus knowledge kita, terus kita harus punya behavior kompetensi, personality yang baik, dan experience itu menjadi salah satu um, penilaian dari kemampuan kita. Jadi kalau Gen Z mungkin kayak sekarang kayak susah, kok ini gue lagi gitu ya. Coba dipilih-pilih mana yang sebenarnya nggak apa-apa, kerjain aja. Nanti orang bisa itu nambah pengetahuan kamu, menambah network kamu, menambah apa pengalaman gitu. Which itu nanti bisa untuk eh, membangun eh, value kita sebagai pekerja. Mungkin itu yang semuanya yang sudah saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin silahkan aja, Ya. teman-teman. Oke Mbak, terima kasih banyak. Ini end to end ya dari perkenalan konsep. Oh, ini udah memang lulusan-lulusan Crawford. Kebanyakan kita menulis di awal-awal langsung ada Freeman 1984. Oke, ini science-based presentations. So, thank you so much Mbak for sharing with us tonight. Ada satu lagi yang mau di-share, boleh? Boleh, boleh banget Mas. Nanti ada pertanyaan stimulan dari aku. Ini untuk lebih semakin membuat teman-teman tertarik ya untuk join. Ini kegiatan kita selama bekerja di Pertamina tuh harus bisa menerima inilah kehidupan lapangan ketika sometimes kita di indoor, eh, kilang itu 24 jam, kayaknya nggak pernah mati, nggak pernah tutup, ngalah-ngalahin perpustakaan Cifli, perpustakaan Cifli, at least Natal tutup. Kita benar-benar 24 jam puasa, kalau memang shiftnya ya udah buka di sana gitu ya. Kemudian ada teman-teman yang di operation, kalau ya jatahnya dapat di offshore kayak gitu, yang orange itu ya sama ya, tuh ada yang sholat sholat id itu eh, di onshore, di tempat yang upacara di atas itu, karena mau gimana lagi,
Ya. Mereka memang saatnya mereka harus kerja di situ dan itu pas Idul Fitri ya udah. Sometimes kita harus di lapangan seperti ini ketemu rakyat Gitu. apa orang setempat, ketemu anak-anak, bahkan kita juga untuk kontribusi untuk konservasi kita juga bertemu dengan kijang di sini. Ini juga banyak anak-anak muda, perempuan, laki-laki itu kita equal. Yang penting kita sama-sama bekerja sama untuk saling mendukung. Sometimes kita kecapean seperti ini, sometimes kita ketiduran seperti ini karena kita belum selesai. Kita harus tetap selesaikan pekerjaan kita. Itu sih yang terima kasih. Oke. Itu yang terakhir saya mau share untuk teman-teman. Ya, ya Mbak. Dari yang semangat bisa sampai ketiduran ya. Memang Mm-mm. itu pekerjaan yang luar biasa karena tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab untuk diri sendiri, tapi ini plus ke perusahaan dan tanggung jawabnya juga ke negara gitu ya. Kalau ke negara siapa? Ke rakyat Indonesia yang Hmm, hampir iya. 300 juta itu gitu ya. Ultimate shareholder Pertamina adalah rakyat Indonesia. True, true, true. Jadi tanggung jawab moralnya ada di sana gitu ya, sangat berat. Nah, gini, Mbak, ada pertanyaan yang mungkin mengisi kepalaku ketika Mbak Alicia menceritakan apa sih yang terjadi di proses bisnisnya Pertamina, terutama ketika Mbak Alicia memaintain, mengelola terkait dengan stakeholder yang berkaitan langsung gitu ya, ataupun tidak langsung dengan Pertamina. Pernah ada nggak Mbak salah satu kejadian, events, atau krisis tertentu yang paling mengajarkan banyak hal ke Mbak Alicia, terus itu pengalamannya justru bisa menjadi apa ya, titik awal Mbak Alicia makin sayang dan cinta sama kerjanya Mbak Alicia. Monggo Mbak. Oke. Saya boleh say hi. Boleh, 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 boleh. Ada salah satu senior saya yang ternyata join ke Eva. Waduh, salam, salam kenal. Ini Mbak atau Bapak? Ibu, Oh Ibu, salam kenal Ibu. Oh, Ibu Evalina. Ini dari Jakarta, Ibu Evalina. Jakarta Oke. di kantor Pertamina Patraniaga, one of our subsidiary. Oh, wow. Selamat datang Ibu, selamat bergabung. Nanti juga boleh beliau menambah adalah bergabung. Ya. VP Risk Management, Mbak. Ya, saat ini saya sebagai VP Business Risk Management di Pertamina Patraniaga. Wow. Selamat bergabung Ibu Evalina. Dan nanti juga boleh sharing sedikit-sedikit kalau misalnya ada yang berkaitan dengan expertise Ibu Evalina ya. Silakan Mbak Hmm. Sia. Kalau ngomong krisis, kalau mau egois, sebagai communication practitioner ya, krisis itu benar-benar mengangkat performa kita. Jadi eh, kalau mau jahat, kalau ada krisis justru seorang communication practitioner itu, apalagi yang memang dia sangat ingin meningkatkan skill dia di uh, uh, crisis communication, ya kan, melihat itu sebagai challenge untuk karirnya. Jadi terutama ketika kita di lapangan, ini bukan karena Pertaminanya ya, karena oil and gas itu high risk dan apa yang mungkin terjadi ya bisa aja terjadi gitu ya. Kita udah pasti kita mitigasi, kita pasti melakukan hal-hal yang tadi safety itu sangat menjadi perhatian. Tapi ada kalanya memang itu terjadi. Salah satu yang pernah saya hadapi itu setiap penempatan rasanya ada. Eh, tapi salah satu yang saya ingat itu di waktu saya di Balikpapan karena waktu itu pipa kita bocor karena digaruk oleh kapal, which itu adalah kapal asing, gitu. Jadi ya kita benar-benar harus cepat bertindak. Jadi teman-teman operation kerjasama
dengan saya lupa ya, dengan jajaran di pemerintah Balikpapan waktu itu untuk bisa bantu apa namanya, supaya perairan itu bersih eh, dari minyak tadi. Kemudian Ini di laut ya Mbak ya, dampaknya. itu dia teluk, jadi agak masuk gitu ya di Oh. laut, tapi bukan di laut lepas, jadi ada kayak Hmm. teluk di Dekat situ. ke ini ya, Iya, pantai. di situ benar-benar dibantu. Terus saya dapat bantuan banyak banget jadi kita begitu ada krisis itu, saya dan tim saya tuh udah otomatis. Jadi saya tinggal bilang kita krisis. Jadi ada ada tim yang handle komunikasi ke luar, misalnya ke media, kemudian ke pemerintahan, gitu ya, kemudian ke komunitas yang bisa bantu kita. Ada tim yang handle ke masyarakat. Jadi kerjasama dengan CSR, di mana kita bisa ada nelayan-nelayan kan yang ternyata jadinya nggak bisa dapat ikan. Artinya mereka kehilangan pendapatan mereka kan. Nah, di situ koordinasi dengan pimpinan setempat gitu ya, lurah atau ya koordinasi gimana kita kita memberi kompensasi untuk hmm, tadi yang mereka jadinya nggak bisa mendapat penghasilan gitu. Kemudian penyuluhan karena di situ ada minyak yang bisa nguap, kita nggak menyarankan untuk masak karena bisa nyamber. Nah, itu kan harus diberikan penyuluhan. Terus jadi harus ada pihak yang bisa ngirim makanan karena mereka tetap harus makan. Dan itu tuh benar-benar uh, it's not like it's Pertamina's problem. Jadi benar-benar itu kita lakukan dengan semua masyarakat, semua bagian dari pemerintahan, dan menurut saya itu adalah buah dari stakeholder management tadi. Jadi ketika kita dalam keadaan tidak ada krisis, kita saling support gitu ya. Tapi ketika kita ada krisis, disitulah terlihat. Jadi masyarakat sekitar, saya kenal dengan seorang dari LSM lingkungan. Jadi dia eh, orang Balikpapan yang sangat peduli dengan itu. Jadi mereka koordinasi, mereka mencari tahu gimana caranya nih mangrove supaya bisa eh, kalaupun memang harus terpengaruh, kita harus tanam lagi gitu ya. Gimana caranya supaya cepat bersihkan segala macam. Ya itu salah satu pengalaman yang saya bisa melihat itu adalah buah dari eh, stakeholder managing tadi. Oh wow, iya mungkin ini aku jadi terpantik nih Mbak, karena ada satu kelas yang pernah aku ambil juga gitu ya, Leadership in Times of Crisis. Ternyata tadi yang relevan sama Mbak Alicia adalah ketika krisis itu bukan waktunya untuk membangun hubungan yang baik sama stakeholder, justru sebelum krisis kita harus Yes, maintain tuh iya, hubungan-hubungan yang baik dengan para iya. mitra kerja supaya ketika nanti crisis happens, then we know how to communicate the crisis dan bisa dapat support gitu ya Mbak ya. Mhm. Ya, tapi tetap ketika kita menghadapi krisis, kita nggak bisa bisnis as usual. Hmm, Kita harus punya kecepatan untuk menyampaikan informasi, ya. ya kan? Kayak waktu itu begitu ketahuan, oh ada pipa bocor, waktu itu saya langsung draft WA, koordinasi dengan manajemen, gimana ini saya kirim ke wali kota. Wow. Ya, let him be the first one to Ya. know karena itu wilayah dia gitu kan. Jangan sampai dia baca koran, jangan Hmm. sampai dia lihat lihat di postingan orang gitu ya. Jadi Hmm. terus sampai first thing kita langsung draft update informasi ke pihak-pihak yang memang perlu gitu. Hmm. Setelah itu saya kunjungan mendadak ke media ngasih tahu gini Wow. gini gini kondisinya yang kita butuhkan gini gini gini, dan itu is not business as usual kan gitu. Makanya eh, karena kita juga udah terlatih, tim saya juga langsung split nih, Ya. satunya satunya langsung ngurusin yang ini, yang satunya ngurusin ini. Nanti kita setiap pagi kita oke, kita ngapain,
terus kita split, sore kita ngumpul, kita ngapain, kita update. Wah. Nah, itu selain tim saya, tim kami juga melakukan itu dengan tim yang lain, tim yang HSE-nya, yang di lapangannya, tim yang operasinya, karena kan mungkin eh, crude oil terhambat masuk Ya. untuk intake produk kilang gitu kan, mereka juga harus segera bikin rencana berikutnya gitu. Jadi kalau di Pertamina itu ada selalu ada nama RAE. Hmm. Kalau di operationnya regular, alternatif, dan emergency. Jadi Oh. whatever happen, misalnya, ya kalau misalnya nggak ada apa-apa, regular seperti Ya. ini di rute kita dapat supply dari sini, uh, uh, kita menyalurkan ke sini, gini produksinya Hmm. gini-gini. Tapi begitu, waduh, misalnya tadi itu kan gede ya emergency. Misalnya kayak jalan putus aja. Hmm. Nah, masa kita mau nunggu ya kan? Di ujung sana gimana? Saudara-saudara kita yang membutuhkan BBM gimana gitu. Kita selalu punya oke, dari titik A ini, dari kiri nggak bisa, kita cari di kanan ada siapa yang bisa menyuplai gitu. Dan itu udah terencana 3 lapis at least Wow. gitu. Wow. Jadi ya itu baik operation, communication, kita selalu harus siap dengan krisis itu. Dan kalau mau ngomong soal expertise Hmm. secara eh, apa ini kita, profesi kita, Ya. sebenarnya itu adalah saat dimana kita membuktikan nih gue mampu nih gitu ya. Tapi jangan dong please, kasihan, kasihan Betul. yang lain gitu. Betul. 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 Ini tadi makanya ada hubungannya sama yang Mbak Alicia sampaikan ketika di paparan awal ya, ada power dan interest matrix. Uh, Mhm. di Medlow Matrix ya Mbak ya, yang hubungannya untuk menentukan siapa sih main stakeholdersnya, key playernya siapa, kemudian nanti ketika situasi terjadi A, skenario terjadi B, mungkin siapa dulu yang harus kita hubungi, itu jadi penting untuk mengetahui siapa yang harus kita prioritaskan untuk diberi paham terkait situasi yang dihadapi oleh organisasi kita gitu ya Mbak ya. Tuh. Oke, cool. Nah, tadi Mbak ada hubungannya sama krisis lagi. Kalau misalnya nih Mbak, situasinya memang perlu tindakan yang cepat, otomatis kita nggak bisa do business as usual. Nah, untuk memangkas apa ya, bukan stakeholder, lebih ke birokrasinya supaya lebih cepat tanggap agile ketika krisis, itu apa yang harus dibangun oleh organisasi sejak awal, Mbak? Kalau misalnya Pertamina punya leading practice terkait apa tadi ada situasi yang 3 lapis gitu ya. Kalau misalnya organisasinya belum punya familiaritas dengan 3 lapis skenario itu, gitu ya, Mbak. Apa yang harus kita siapkan sejak awal untuk membangun kesepahaman yang sama antar stakeholder ketika crisis dan business as usual itu mungkin perlu pendekatan yang berbeda gitu, Mbak? Hmm. Ya, kita mulai yang pasti dari internal ya. Ya. Jadi kita tadi kan even bekerja itu adalah stakeholder kan. Jadi di internal kita sendiri kita harus tahu, em, kita harus punya ya mekanisme tadi kalau ada krisis maka kita harus apa. Hmm. At least kalau misalnya eh, nggak sedetail itu, at least punya sense gitu loh. Hmm. Untuk Oh kita ya. nggak harus, kondisi kita nggak selalu baik-baik aja. Sometimes kita krisis gitu. Dan kita nggak bisa berpikir as if kita itu sedang business as usual gitu. Itu yang dibangun dulu Oh, di internal. oke. Yang Berarti pasti di internal. nggak boleh neglect sama ada possibility crisis terjadi gitu ya, Mbak ya? Ya. mm-mm. Nah, kalau bisa naik lebih itu, lebih dari itu, kita bisa. Jadi kalau kita punya risk register kalau di Pertamina, Oke. yang setiap tahun itu kita review dari Wow. apa yang kita alami, kita bisa tahu nih, oh kita tuh punya potensi ini loh kalau Hmm. dalam proses bisnis. Jadi itu masing-masing organisasi dengan proses bisnis dan aktivitas dia masing-masing itu harus mengidentifikasi Hmm. resiko saya ketika saya melakukan ini adalah ini. Terus kita kumpulkan, kita agregasi gitu. Jadi kita bisa mapping juga resiko-resiko apa yang mungkin bisa terjadi di perusahaan.
baik secara operasional maupun dari luar. Hmm. Termasuk misalnya ada produk baru, ada regulasi baru, Oke. kompetitor baru. Itu semua adalah risk dari perusahaan yang kita harus aware gitu ya. Kalau misalnya semakin besar perusahaan, harusnya sudah bisa semakin punya sistem seperti itu. Ya. Jadi meris, apa mitigasinya? After mitigasi kita masih punya risk, pasti ada residu dari risk itu. Ya. Nggak bisa habis nol risknya itu. Nah, apalagi nextnya gitu. Terus berapa yang kita bisa terima. Nah, risk itu sendiri sama tadi kayak mappingnya. Jadi ada risk-risk yang memang berpengaruh dan besar gitu ya. Ada risk-risk yang kita bisa terima, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, itu kita mapping. Kita akan fokus di risk-risk yang memang ada dua ininya. Apa namanya? Skalanya tuh ada dua, probability-nya, seberapa banyak kemungkinan itu terjadi, dan kedua impact-nya. Kalau itu sampai terjadi, seberapa banyak loss kita. Gitu. Nah, itu kita memappingnya seperti itu. Kalau tadi kan power and interest gitu kan. Kalau ini probability and impact. Iya, iya, iya. Ini ada jagonya nih padahal nih. Mungkin Bu Eva Apa mau menambahkan? berbagi, Bu. Mungkin kalau misal teman-teman yang belum familiar dengan proses bisnis di manajemen risiko, itu sebenarnya proses yang dijelaskan Mbak Alis itu cukup simplified. Jadi banyak sekali sebenarnya matriks-matriks yang harus diisi, mulai dari tadi yang likelihood dan severity, kemudian masuk ke registering the risk, habis itu memprediksikan apa yang akan terjadi, kemudian continuity risk-nya seperti apa yang risiko yang harus di-accept sama yang di-avoid, di-transfer. It's a lot of stuff, tapi nanti mungkin Mbak Eva, Bu Eva atau Mbak Alicia mau jelaskan lebih lanjut juga boleh nanti. Situasi di Pertamina seperti apa. Mungkin Ibu Eva mau sudah siap untuk sharing sedikit, Ibu? Iya, terima kasih. Salam kenal teman-teman Ya. semuanya. Saya Eva Lina Sirepu. Kebetulan dulu sempat satu bagian juga sama Mbak Alis di Oke. Timur. Dan jadi bestinya ini, Bu Eva. Ya begitulah, dia tahu. Panutan Q ini. Oke, oke. Oke, entah kenapa tadi mengarah akhirnya ke risk ya. Kebetulan saat ini saya pegang sebagai bisnis risk di Pertamina Petraniaga, itu adalah subholding Pertamina untuk commercial and trading. Oke. Kalau tadi kita bicara risk, sebenarnya di Pertamina itu kita sudah mulai ada sistem namanya Business Continuity Management System. Basisnya itu di ISO 22301 tahun 2019. Jadi sebenarnya ketika kita bicara Pertamina, kita nggak bisa luput dari bagaimana kita menjalankan operasional kita dengan sistematis dan mencoba untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin muncul gitu. Jadi saat ini mungkin proudly gue akan bilang bahwa ini kan umurnya hampir sama ya. Saya juga sebetulnya lagi sama. Tenang, juga. kita sama-sama, Pak. Jadi beberapa untuk Petraniaga hampir semua region kita itu sudah dapat ISO untuk BCMS. Untuk yang hulu juga saya pikir seperti itu gitu. Karena ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena dengan BCMS itu kita membantu perusahaan untuk memitigasi resiko bisnis yang ada. Finansial, kemudian reputasi, balik lagi ke tadi Mbak Alis bilang masalah stakeholder management. Kemudian yang paling penting adalah kerugian pelanggan. Karena kalau di tempat kami itu Petraniaga itu kan kita berhubungan langsung di retail ya. Retail baik di SPBU maupun kita ada di business to business gitu. Kayak misalkan industri gitu. Jadi ketika kita mempunyai manajemen sistem, pastikan bahwa apabila terjadi krisis kita masih tetap deliver ke customer, itu kita harus punya sistemnya gitu. Nah, sistem BCMS ini yang memastikan bahwa operasi bisnis itu berjalan lancar walaupun terjadi atau gangguan serius. Kayak tadi Mbak Alis sempat mention juga RAE-nya seperti apa gitu ya. Kalau sekarang teman-teman di Australia agak-agak lihat berita gitu kan, sekarang kan ada sedikit krisis di Balikpapan. Disitulah kemudian kita mulai membuat RAE-nya. Ketika sebuah proses gitu ya, proses bisnis memiliki kendala suatu tempat, kita akan coba tarik dari mana. Kalau tadi dari timur ke barat, barat dan timur gitu. Nah, itulah yang kita lakukan dengan BCMS. Nah, yang ketiga, perusahaan itu kalau punya BCMS, dia punya regulasi, dia punya standar gitu ya. Untuk beroperasi. Jadi ketika kita punya standar, semua orang know apa tugasnya gitu.
Jadi itu standar itu membuat kita memiliki peranan dalam setiap krisis, di mana tanggung jawab manajemen, gitu kan, memberikan informasi, kemudian di mana tanggung jawab masing-masing fungsi seperti HSSE, Ya. fungsi risk, gitu. Kemudian kita dengan BCMS itu kita punya perencanaan, gitu ya. Apa langkah-langkah untuk mengidentifikasi risikonya, dampaknya seperti apa, strateginya untuk mengelola risiko itu seperti apa, gitu. Dan kemudian setelah kita punya perencanaan, bagaimana kita mengimplementasikan ini dalam operasional kita, gitu ya. Terus kemudian ketika kita membuat perencanaan, apakah dibutuhkan sumber-sumber daya yang terkait, misalkan dukungan dari pemerintah, perizinan dan lain-lain gitu. Nah, BCMS ini tidak hanya sampai implementasi, tapi juga evaluasi kinerja sama monitoring. Tidak hanya berhenti di situ, BCMS juga mengatur bagaimana kita selalu memberikan improvement atau pemutakhiran dan perbaikan-perbaikan. Selalu ada room for improvement dalam sebuah sistem operasi gitu. Kemudian bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan korektif untuk memperbaiki ketika krisis itu sudah kita lalui. What is the lesson learned? Gitu. Jadi saya cukup bangga gitu sama teman-teman yang ada di lapangan karena mereka itu sudah tahu apa yang mereka harus lakukan ketika krisis itu terjadi. Nah, ketika krisis terjadi itu menjadi penting teman-teman di lapangan, di operasional berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di garda terdepan seperti teman-teman di corporate secretary, di stakeholder management gitu. Ada kalanya kita sangat butuh pada misalkan bantuan dari stakeholder kita dari pemerintah gitu kan ya. Ketika misalkan kita terkendala impor gitu, kuota impor, kita perlu bantuan dari katakanlah Kementerian SDM, kemudian kita ke Menko gitu kan. Ada hubungan yang baik supaya kita secara operasional juga bisa mendeliver produk kita dengan on quality, on spec ke masyarakat maupun industri. Mungkin udah terlalu banyak nih ya saya cerita. Jadi Wah, mungkin saya menarik. Ini kembalikan ke Mbak Ali. tambahannya menarik sekali ini panggilnya Ibu atau Mbak Eva nih sekarang jadi baiknya nih. Bu Eva ya tetap ya. Nggak usah. Panggil kakak juga boleh kok. Panggil Oke, kakak. Kak Eva. Oh ya. Ini masih mahasiswa juga soalnya. Oke, oke, siap. Ini tambahannya menarik sekali, Kak Eva. Jadi bayangannya kalau misal lagi menghadapi situasi yang sangat tidak biasa dan memerlukan perhatian tingkat tinggi, ternyata di balik itu banyak sekali yang harus dilakukan gitu ya. Dan kesiapsiagaannya itu memang harus disiapkan sejak jauh-jauh hari gitu. Nggak bisa ketika hari H, kemudian semua orang paham apa yang harus dilakukan tanpa persiapan apapun sebelumnya. Ini menarik sekali. Nah, mungkin dari Mbak Alicia atau Kak Eva bisa membagikan sedikit nih. Kalau misal seperti itu adanya, keadaannya memang teman-teman sudah ready di lapangan, mereka siap menghadapi krisis. Sebetulnya tahapan training seperti apa yang diperlukan oleh uh, employee gitu ya, oleh karyawan gitu, oleh semua team members yang mereka harus lalui supaya mereka sampai pada tahapan mereka siap untuk menghadapi krisis. Sebenarnya seperti apa, Mbak? Terutama untuk proses komunikasi bisnisnya, baik itu ke internal maupun stakeholders di eksternal kayak gitu. Silahkan. Jadi ya, Kak Eva ini dia bukan cuma hanya ahli di risk management, tapi dia juga dulu ahli di risk communication. Wow. Jadi, Atas kebayang ya. dari, jadi kita kita sendiri satu kita dituntut punya SOP ya. Masing-masing bagian punya SOP di mana ketika itu nggak business as usual, kalian harus crisis mode on gitu. Nah, itu harus sudah tahu ini yang harus kita lakukan dan itu written gitu ya. Tertulis gitu. Jadi nggak by feeling. Ya. Kemudian makanya tadi saya bilang once saya bilang dengan tim komunikasi kita krisis, mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi mereka langsung Mbak ini info yang aku dapat gini 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 gini. Yang satunya bilang Mbak ini aku ini. Oke next kita ini. Oke split. Kita nggak punya terlalu banyak waktu untuk berdiskusi kita harus apa gitu. Jadi kita harus sudah punya itu. Nah kenapa kita bisa begitu? Kita selalu training. Satu training ya duduk belajar gitu ya. Yang kedua kita simulasi. Simulasi seingat saya waktu di lapangan itu kita setahun at least 2 kali ya kita simulasi ya.
Nah, itu big simulation. Jadi kita benar-benar dengan teman-teman dari HSE, teman-teman dari produksi, misalnya kita sama waktu itu di Balikpapan itu ada kilang, ada juga kantor pemasaran yang besar, jadi koordinasi tuh antar proses bisnis gitu. Kadang-kadang kita melibatkan juga pihak-pihak yang bisa bantu kita, polisi air, polisi beneran atau itu kita undang. Kita mau ngadain ini simulasi ini, skenario-nya begini, gitu. Udah kita lakukan gitu. Jadi itu memang kita harus latihan supaya kita tahu. Gitu. Jadi practice makes perfect ya. Gitu. Jadi punya punya udah bikin gimana SOP-nya, terus kita latihan, terus kita update. Kita setelah itu kita mencari lesson learn-nya apa tadi seperti kata kayak apa. Kita harus evaluasi. Nah, kita duduk bareng kalau misalnya sudah selesai, nanti kita rapat manajemen apa-apa yang harus kita perbaiki. Gitu. Itu mungkin akan berdampak pada tadi SOP yang kita apa namanya kita udah bikin. Oh, ternyata kita punya resiko baru nih ini gitu. Atau misalnya, oh ini harusnya tuh mitigasinya udah nggak begini nih, mitigasinya udah beda gitu. Same risk, different mitigation. Bisa kan Kak gitu? Ya, pokoknya kita harus harus evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Dan itu semua organisasi. Jadi ya kalau misalnya kayak saya komunikasi, ya saya harus bisa menghadapi krisis, berkomunikasi ketika menghadapi krisis. Ya, teman-teman di eh, tadi yang harus mensuplai dia harus bisa menghadapi itu ketika ada krisis dia harus segera bisa cari supply-nya gitu. Oke. Praktis dibikin saling informasi, keep it informed ya dan culture ya karena kita tahu tadi culture di oil and gas itu biasanya emang uh, sangat concern sama krisis. Ya, ya. Dan sigap menghadapi krisis. Jadi mungkin tadi bayangannya sebelum training, behind the training itu ada SOP dan procedures yang kemudian memang membentuk risk culture di perusahaan. Kemudian risk culture itu dibuatlah materi trainingnya, trainingnya juga dibuat simulasi per tahun, kemudian dipikirkan kembali lesson learn-nya apa, dan itu menjadi bahan untuk refine tune dari risk register dan anticipation strateginya dari perusahaan dan organisasi. Wow, ini kalau membangun perusahaan dari awal, teman-teman mungkin ini memang perlu dipersiapkan sejak dini, dan teman-teman yang sudah hadir malam hari ini pasti sudah kebayang apa yang mungkin nanti juga perlu dipersiapkan, dan ketika kuliah, kayaknya kok skill aku masih belum terlalu mumpuni untuk menghadapi krisis seperti itu. Let's take another course, ataupun ngobrol dengan Mbak Alicia dan Mbak Eva, Kak Eva dan teman-teman yang lain untuk bisa equip you guys punya skills untuk menghadapi nanti misalnya seleksi dan rekrutmen, dan ketika nantinya berusaha untuk menghadapi krisis ketika real world experience itu dihadapi teman-teman. Nah, sebelum aku sampaikan beberapa pertanyaan lagi, mungkin dari Isfa, Intan, atau teman-teman lain yang sudah hadir malam hari ini mau bertanya sesuatu, your time is now, teman-teman. Ada yang ingin disampaikan? Ah, Intan, silakan. Aku mau tanya kali ya. Eh, Buat Mbak Alis ataupun Kak Eva, kalau mau sharing juga, ini sebenarnya hmm, aku nggak tahu ini apakah berhubungan langsung dengan stakeholder engagement atau enggak, cuman jadi sebelum kuliah di NU, aku tuh kerja di think tank tentang energy economics, Mbak. Aku sempat riset tentang waktu itu pupuk Indonesia, jadi tentang clean hydrogen. Jadi, tapi yang mau aku tanya ini sih tadi sebelumnya kan Mbak Alicia juga sempat mention kayak apa aja yang Mbak Alice lakukan sebagai stakeholder expert di Pertamina. Salah satunya adalah meriset. Yang pengen aku tanyain adalah sebenarnya bagaimana sih Mbak riset mempengaruhi keputusan-keputusan stakeholder di Pertamina gitu. Kayak aku paham betul uh, sebagai BUMN energi, salah satu BUMN energi terbesar di Indonesia, pasti dibutuhkan political will yang besar untuk dalam apa ya, mengambil keputusan di dalam internal Pertamina itu sendiri. Dan bagaimana sih sebenarnya pekerjaan Mbak Alis, posisi Mbak Alis ataupun Kak Eva dalam memaintain hubungan sama stakeholder, dan apakah Mbak
Mbak-mbak di sini punya cara sendiri untuk menyampaikan atau mendeliver hal tersebut ke stakeholder di internal, kayak gitu, sampai itu menjadi sebuah keputusan ke eksternal. Gitu. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan Intan memang merujuk ke judul kita ya, Behind the Influence, menanyakan behind the scene seperti apa. Monggo, Mbak Alicia dan Mbak Eva. Eh, jadi yang mungkin supaya pertanyaan lebih clear ya. Jadi sejauh apa tadi riset-riset dari luar yang kita lakukan bisa mempengaruhi keputusan Oh, apa betul. internal. Mhm. Hmm, itu sebenarnya sesuatu yang sangat biasa ya. Jadi ketika membuat keputusan kan kita harus melihat eh, apa namanya cost and benefit, at least itu kan. Nah untuk dapat dapat eh, misalnya NPV dari cost and benefit itu kan kita memang harus melakukan perhitungan, mengumpulkan data gitu kan. Mengumpulkan data itu kan termasuk salah satu dari riset. Jadi kalau untuk Pertamina sendiri, karena Pertamina itu sifatnya bisnis ya, eh, hal-hal seperti itu sangat sangat mempengaruhi keputusan bisnis, numbers, facts gitu ya. Jadi tadi seperti saya bilang kita dituntut untuk bergerak sebagai ya the real company. Jadi gitu termasuk market misalnya kita mau lihat potensi market gitu ya. Ke arah mana nih trennya market? Itu kan semua kan kita ambil dari research. Dan itu memang selalu menjadi eh, apa namanya dasar dari salah satu pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, mungkin nambah sedikit ya dari pengalaman yang Ya, sebelum-sebelumnya. Jadi silakan Kak. kalau bicara research dan kemudian kajian-kajian dan lain-lain, sebenarnya organisasi di Pertamina itu sudah sangat mumpuni untuk melibatkan terkait innovation. Jadi di Pertamina itu di bawah salah satu direktur SPPU atau satu SVP, Senior Vice President yang bicara teknologi and innovation. Disinilah yang menjadi inkubasi ketika terjadi sebuah peluang bisnis gitu ya terkait energi. Karena sekarang Pertamina bukan hanya perusahaan oil and gas tapi juga perusahaan energi. Bagaimana kemudian energi mix tadi misalkan hydrogen gitu ya. Itu tuh di dalam ini juga dibahas gitu. Ketika sebuah research itu sudah melihat ada kemungkinan untuk komersialisasi atau di kemungkinan untuk one step lagi untuk ke bis itu akan turun yang namanya SPPU juga di bawah direktur yang sama namanya business development. Nah, kalau contohnya tadi Mbak Intan ya sampaikan hydrogen misalkan gitu ya. Ketika kita bicara hydrogen, itu sudah masuk ke level business development. For the time being, teman-teman bahkan sudah ke Korea dan mulai kerjasama dan lain. Melihat bagaimana kemudian ini bisa connect dengan kita. Karena sebagai perusahaan migas, kita nggak bisa bicara lagi, perusahaan energi kita nggak bisa bicara hanya oil and gas. Kita bicara yang lain, beyond that gitu ya. Gimana kita sebagai Pertamina bisa survive 20 tahun lagi, 30 tahun lagi gitu. Termasuk taking into account hydrogen tadi. Nah, ketika nanti itu misalkan akan lebih dalam lagi, kita sudah punya satu namanya anak perusahaan which is subholding juga namanya PNRE, Power and New Renewable Energy. Di sini kita bisa melihat bahwa the whole chain bagi Pertamina itu sudah menyiapkan ketika terjadi sebuah perubahan kita bicara dunia energi. Ini salah satu contoh di Pertamina bagaimana manajemen memikirkan end-to-end mulai dari inkubator yang awal sekali sampai punya yang namanya subholding. Jadi Pertamina itu punya 6 subholding termasuk PNRE ini. PNRE 1, gas 1 seperti tadi Mbak Alice juga sampaikan, gas 1, upstream 1, refinery 1, CNT di tempat saya itu bicara BBM dan produknya gitu ya. Terus apa lagi ya Alice ya? IML kapal. Jadi the whole value chain itu sebenarnya Pertamina udah punya. Benefit dari punya subholding adalah ketika kita punya subholding kita bisa fokus kayak tempat saya itu fokus di produk BBM dan turunannya. Contoh kedua misalkan kita bicara DME gitu ya.
sebagai potensial untuk pengganti LPG. Itu juga sudah dilakukan di korporat, dan tempat kami sekarang lagi mendalami apakah DME ini boleh menjadi maksudnya secara komersial bisa kita lakukan. Terus kita bicara misalkan sustainable fuel, SAF, sustainable aviation fuel. Itu udah kita lakukan juga. Jadi sebenarnya Pertamina harus tetap eksis dengan melakukan research dan lain-lain gitu ya, supaya ini bisa diejawantahkan di eksekutornya dia subholding gitu. Jadi semoga dengan mengirim Mbak Alis dan lain-lain ke luar negeri, kebetulan di Pertamina itu ada satu yang mungkin jadi menarik juga buat teman-teman gitu ya. Kita dari awal itu di Pertamina kita memang selalu ada option, bukan option ya, selalu ada kesempatan buat sekolah, disekolahkan. Kalau tadi bicara cuma training, Pertamina lebih dari itu. Training kita wajib itu HSSE itu wajib. Ada kita punya training center di Laju. Itu semua harus ikut dari level bawah sampai level atas gitu. Tapi nggak hanya HSSE, tapi kita juga training sesuai dengan kompetensi kita. Saya tuh risk, kita harus ada yang namanya CRP, Certified Risk gitu ya, person. Jadi ada labelnya. Jadi kita dituntut bekerja dengan SOP yang sudah ada dan kapabilitas yang mumpuni gitu. Jadi kayak Mbak Alis gitu bisa ke luar negeri. Kebetulan saya juga dengan sekarang saya bangga nih. Saya 2 kali nih dapat beasiswa. Yang pertama saya ambil S2 di UK. Ini saya lagi ngambil Magister Ilmu Hukum di UGM. Oh, sponsor by Pertamina. So mungkin teman-teman boleh gitu ya. Nanti ada saudara, adik dan lain-lain. Karena jalurnya ada 2 ya, Mbak Alis ya. Mau jalur BPS Manajemen Trainee atau jalur expert gitu. Mungkin itu sedikit menambahkan terkait training dan juga innovation tadi ya. Thank you. Ya, jadi ya tadi moral of the story-nya, jadi karena Pertamina itu memang behavior-nya as a private company yang memang harus menjaga sustainability bisnisnya, sehingga memang research itu menjadi bagian dari bagian yang penting dalam decision making. Nah mungkin kita karena di MPP, di public policy ini kita suka apa ya, menemukan jokes mungkin ya. Apakah ini evidence hasil research apa evidence based policy, jadi policy yang dibikin berdasarkan hasil research, ataukah itu policy based evidence gitu kalau di level, terutama karena kan policy itu kan politically inherent ya, jadi memang mungkin kenapa tadi menjadi pertanyaan buat teman-teman, karena ya dunia policy as public policy itu memang selalu berhubungan dengan politik, makanya kadang-kadang itu menjadi policy based evidence instead of evidence based policy gitu. Tapi karena memang Pertamina itu ya memang harus dituntut untuk menjaga sustainability bisnisnya, dan kita punya behavior as a private company walaupun shareholdernya adalah negara ya dan rakyat Indonesia ya. Ya, behavior kita seperti itu gitu. Bukan seperti yang tadi yang sebaliknya. Ya, oke. Ini berhubungan sama diskusi Mbak Eva, Mbak Alicia, dan Intan tadi. Sebetulnya banyak hal yang terjadi di Pertamina itu kan memang diurusi oleh Pertamina terkait dengan energi, sains, gitu ya. Itu sesuatu yang sebetulnya untuk masyarakat awam tuh tidak banyak yang bisa memahami dengan baik gitu ya. Maksudnya dengan mudah memahami apa yang dilakukan Pertamina, apa sih itu energi gitu ya, apa yang terjadi di balik riset itu semua gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang sulit ya untuk dipahami oleh orang-orang yang mungkin ahlinya, expertise-nya, interest-nya mungkin tidak di area energi gitu. Mungkin dari Pertamina ada nggak strategi to communicate science uh, dengan sesuatu yang mungkin lebih familiar dan mudah dipahami oleh halayak umum, yang nantinya berhubungan bagaimana tim dari komunikasi Mbak Alicia di Pertamina itu merumuskan pemilihan kata, wordingnya, menyusun storytelling di press release-nya misalnya. Boleh diceritain nggak Mbak bagaimana strategi untuk Ini menyesuaikan gitu? ini kayaknya Ilham nggak follow Instagram Pertamina deh ataupun TikTok-nya. Betul. It's a Aku totally harus follow habis different ini. language that we use there. Yes. Nanti aku Jadi harus kalau follow habis ini.
Ya, as simple as lihat di Instagram, lihat di TikTok, itu kita benar-benar tone down, benar-benar bikin bahasa itu gampang diterima oleh masyarakat secara umum. Kenapa kita sesuaikan? Karena memang itu tools yang diakses oleh semua orang. Itu balik lagi ke tadi, eh, choose the choose the channel, lihat orangnya, lihat audiensnya, sesuaikan bahasanya, sesuaikan stylenya gitu. Jadi salah satu toolsnya sih memang sudah ada, yaitu sih itu tadi ada Instagram ataupun TikTok Ya. yang ini sepertinya Ilham bukan Gen Z nih. Aku gen apa ini ya? Betul menyesuaikan dari platform yang sekarang lagi burning apa, kemudian mencari bahasa-bahasa yang memang paling familiar untuk mudah dipahami oleh Yes, masyarakat sebagai audiens. iya. Mm-mm. Terus kita juga banyak kerjasama ya dengan mahasiswa, dengan apa namanya organisasi-organisasi anak-anak muda. Jadi di Oh, situ kita bisa, jadi di situ kita bisa mengikuti style dan bahasa mereka juga untuk bisa mereka juga mengerti gitu. Kita ada namanya Pertamina Goes to Campus. oh. Di Indonesia tapi ya Ya, mungkin someday harus sampai ke EHNU. diundang aja Kak, kita akan datang Oke, dengan senang hati. oke, siap. Ya, jadi kita memang ke kampus gitu melibatkan dan sebisa mungkin memang mahasiswanya sendiri yang mendesain, mengarrange gitu. Jadi kita support gitu kan eh, kegiatan mereka itu gitu. Jadi eh, bahasa dan stylenya benar-benar mereka. Oke. Berarti memang ada kerjasama upaya untuk melibatkan anak muda dan orang-orang yang menjadi audiens Pertamina sebelum itu untuk kemudian dipahami, oh ternyata mereka butuhnya informasi yang demikian, style mereka yang disukai itu apa. Nah itu nanti diadopsi untuk penyusunan strategi komunikasi dari Pertamina gitu ya untuk masyarakat. Mm-mm. Oh ini ada Mm. pertanyaan. Oke, dari alih kelas lah ya, Ikal. Oke, buat Mbak Alicia atau Kak Eva, kalau appropriate untuk ditanyakan ke beliau, it should be appropriate. Sebagai female leader di role stakeholder management, apakah ada perbedaan dengan male leader counterpart di Pertamina? Dan apakah ada challenge, tantangan, obstacles dalam positioning atau engagement bersama stakeholders, misalnya stereotypes, discriminations, dan lain sebagainya yang akhirnya mungkin menjadi sesuatu yang triggering untuk oke, aku harus prove something else to the next level karena aku seorang perempuan. Misalnya seperti itu. Monggo silakan Mbak Alicia dan Kak Eva. Eh, Justru saya sering dapat stereotipnya dari luar ya. Jadi terutama ketika kita kita ngerasa nih kita udah punya otorisasi untuk deal untuk membuat keputusan at some point gitu ya. Ya. Muka kita muda sih salahnya ya Kak ya. Cewek pula gitu kan. Ketemu bapak-bapak dari luar gitu. Mereka kayak where's your boss? Justru lebih banyaknya kayak di situ gitu. Tapi kalau internal so far again as long as kita bisa manage stakeholder internal kita, saya rasa itu nggak hanya berlaku untuk perempuan, tapi untuk laki-laki juga mereka harus bisa manage, berkomunikasi dengan baik, bisa menunjukkan siapa saya, kemampuan saya gitu ya dengan baik. Itu so far nggak ada masalah ya Kak ya. Jadi Atau justru ya. malah menjadi nilai tambah. Stereotyping itu terhapus ketika kita punya female CIO yang pertama. Ibu Oh. Karen, kemudian ada Ibu Nike gitu ya, dan Hmm. beberapa dokter kita juga ada yang cewek. Jadi itu mencabut gitu ya anggapan bahwa dunia migas itu hanya milik laki-laki gitu. Basically itu yang sangat membantu kita untuk menempatkan diri dan sebenarnya benar kata Mbak Alis bahwa di internal kita tidak sampai saat ini ya kalau saya rasakan gitu ya tidak ada yang kemudian membuat kita terhalang untuk menunjukkan kompetensi, menunjukkan kemampuan, menunjukkan siapa kita di Pertamina gitu. Menurut saya karena sekarang juga Pertamina itu sudah muda-muda ya gitu. Dari Ya. saya masuk 2001, tapi kakak kelas saya itu beda 10 tahun. Jadi kita waktu itu masuk sebagai yang muda-muda banget gitu.
ketika sampai saat ini beberapa yang tua itu sudah lewat. Mungkin saya kali tertua ya Mbak Alis ya, yang levelnya sudah mungkin VP up gitu ya. Ada beberapa Ya, teman saya juga udah direktur. Jadi basically yang ada sekarang itu kecuali experience hire ya gitu ya, ahli apa pendamping gitu ya, konsultan, itu hampir kayak kita sekarang. Jadi sudah lebih open untuk kesetaraan gitu. Dan bahkan di Pertamina sama seperti BUMN lain, kita punya Pertiwi. Pertiwi ini juga kegiatannya banyak gitu. Pertiwi itu adalah persatuan apa? Perwira-perwira putri gitu ya. Dan lebih lebih ini lagi bahwa anggota Pertiwi itu tidak hanya cewek, tapi cowok juga gitu. Jadi Wow. dan itu justru saya melihat bahwa kayak sekarang kita di Pertiwi itu ada program coaching gitu ya. Bagaimana kita membuat generasi-generasi yang perempuan-perempuan di bawah kita juga ready untuk jadi top management Hmm. gitu. Itu sangat jadi satu program andalan kita pada saat ini. Bagaimana kita menyiapkan mereka untuk regenerasi ke atas gitu. Jadi buat kami sih di dalam itu nggak ada masalah. Kalau di luar pun sekarang gitu ya, eh, saya kira tidak ada masalah sih. Sepanjang kita bisa menunjukkan siapa kita. Jadi balik lagi, eh, confident is one thing gitu ya. ya. Ketika Anda sudah memimpin sebuah fungsi gitu, berarti manajemen sudah menganggap Anda siap walaupun Anda perempuan Hmm. Oke. gitu. Berarti glass ceiling itu, kaca penghalang itu sudah tertembus ya sebenarnya ya di Pertamina gitu ya Mbak ya dan Kak Ya. Eva. Kalau misal dari refleksi kepemimpinan Mbak Alicia dan Kak Eva gitu ya, ketika perempuan berkarya, terutama di dunia yang sebelumnya dianggap hanya dunia laki-laki ini, apakah eh, Mbak Alicia dan Kak Eva mengalami fenomena di mana kayak Mbak Alicia, Kak Eva harus membuktikan bekerja 2 kali lebih keras daripada laki-laki untuk sampai di posisi saat ini gitu. Monggo silakan. Silakan Mbak Alis, nanti saya setelah Mbak Alis. Ya, tadi jawabannya enggak juga ya. Kita deserve what we deserve to get. Ya. Ya, ya sama gitu. Jadi kita dapat sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tuh. Terus mungkin Kak Eva lebih banyak tahu ya perubahannya ya. Karena begitu saya masuk berapa tahun ya Kak? 1-2 tahun itu langsung tadi Ibu Karen CEO Pertamina yang cewek pertama. Jadi saya tuh benar-benar rasanya nggak ya masuk ya udah gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya perubahan pernah pernah eh, pernah kurang equal terus jadi equal gitu ya. Pokoknya saya masuk tuh equal udah gitu. Jadi kayak it's just a normal thing gitu. Mm-mm. Tapi Nggak emang masalah. Kak kalau di luar sometimes terutama mungkin kalau di daerah kali ya, sometimes orang luar justru yang kita harus show dulu ke Hmm. mereka bahwa saya dipercaya loh sama perusahaan untuk melakukan ini karena Oke. saya mampu. Jadi ya Ya. different ya lingkungannya aja mungkin beda gitu ya. Tapi kalau di internal itu Hmm. uh, I don't feel like You kayak should everything seems normal aja. double your effort untuk mencapai tangga kepemimpinan gitu ya. Ya, Oke. Terima kasih. Kak Eva mungkin silakan Kak. Kalau kita bicara tangga kepemimpinan gitu ya, kembali lagi itu sesuatu yang mungkin banget sekali di Pertamina gitu. Ketika Anda memiliki sesuatu dan kemudian Anda sudah upgrading yourself gitu ya. Dan memang terakhir karena kita BUMN ada assessment gitu ya. Setiap tahun tes gitu. Jadi assessment itu yang kemudian menentukan kita mau kemana gitu. Dan Pertamina itu bisa kemana aja. Karena pertama kali kita sign the contract itu adalah bersedia ditempatkan di mana aja dan bersedia di fungsi apa saja gitu. Saya 21, sebentar, saya berapa tahun? Saya masuk 2021, 2001 berarti 24 tahun saya di Pertamina. Terus saya sudah baru 24 tahun gitu ya. Saya sudah keliling gitu, keliling semua fungsi gitu. Jadi buat manajemen trainee Pertamina gitu di BPS tuh nggak ada kata yang tidak boleh gitu, nggak Hmm. bisa itu nggak ada. Hmm. Kamus ya, nggak bisa itu nggak ada. ya, Dimanapun Anda dicemplungkan, you have ya. to survive gitu. Ya, saya Yes. 20 tahun itu 19 tahun
membahas masalah oil and gas gitu. Stakeholders lah, awalnya stakeholders, pindah ke keuangan, pindah ke apa namanya resiko segala macam. Suatu saat saya dicemplungkan ke properti 3 tahun, karena kita juga Tiga banyak dunia. perusahaan asuransi kita punya, rumah sakit kita punya, pesawat kita Ya. punya. Saya dicemplungin ke pesawat waktu itu. Mbak Alicia dicemplungin ke pesawat, ke Pelita Mm. Air. She survived gitu ya. Nggak ada Survive strong. strong, finish strong gitu ya. Saya juga tahun di Patra Jasa strong gitu. Jadi kita punya legacy. Setiap perwira, khususnya perempuan-perempuan, kalau saya lihat ya, kalau dikasih leadership yang benar, dia akan ada legacy. Itu yang membuktikan bahwa kita memang mampu gitu. Intinya tidak ada kata tidak bisa kalau di Pertamina. Kalau nggak bisa, kamu harus bisa gitu. You have no other way unless survive and making a difference. Oke, wow. Ini untuk Tapi thank you banget ya sama pertanyaannya ya. Itu open up our eyes kalau itu tuh ternyata di luar sana menjadi concern ya Kak ya. ya, Ya, betul thank betul. you so much. Wow, terima kasih banyak Mbak dan Kak Eva. Ini mungkin untuk menutup malam hari ini. Selain biasanya ditutup dengan closing statement atau pesan-pesan untuk teman-teman yang mau bergabung dengan timnya Mbak Alicia dan Kak Eva atau pengen terjun di dunia public relations dan stakeholder management gitu ya. Tapi selain itu boleh ditambahkan silahkan. Tapi boleh nggak share satu atau mungkin dua mitos yang sebetulnya berhubungan dengan pekerjaan Mbak Alicia dan Kak Eva yang sebetulnya orang-orang harus paham itu sebenarnya hanya mitos dan nggak perlu takut kalau misalnya pengen mencoba bergabung ke Pertamina atau do some particular job in stakeholder management. Silakan. Mitosnya aja disebutin gimana, nanti kita bilang bener apa enggak. Oke, mitosnya mungkin apa ya? Karena mungkin dari Mbak Alicia dan Kak Eva kebetulan dua-duanya perempuan, apakah masuk ke pekerjaan sebagai stakeholder relations expert di Pertamina khususnya atau secara umum boleh itu harus cantik dan tampan gitu misalnya. Ilham, apakah ini sebuah kode kamu bilang kami cantik? I am saying. Er, kalau kita ngomong profesionalisme, kita harus enak dilihat ya. Siapapun kita, kerja dimanapun kita, it's the way you respect yourself and respect your counterpart. As long ketika kamu itu bukan pilihan, itu adalah syarat untuk be a profesional. Tapi yang harus ya tadi satu secara penampilan harus well presented. Syarat yang kedua adalah harus pintar. Dah. That's it. Oke, terima kasih. Dari Kak Eva mungkin? Iya. Buat saya sih cantik itu relatif ya. Tapi being professional and enak dilihat gitu ya, itu sesuatu yang wajib. Jadi orang yang cantik pun belum tentu enak dilihat. Oke. Jika dia tidak well presented gitu ya. Bagaimana caranya ya? Bayangkan bagaimana kenyamanan kita ketika kita melihat orang, itulah yang kemudian kita laksanakan. Kalau saya nggak nyaman lihat orang lain tidak rapi, merepresentasikan perusahaan, ya saya juga harus kayak gitu. Jadi bear in mind bahwa you are representing our company, so harus siap. Oh, oke. Berarti mungkin Nggak cuma di luar ya, nggak cuma di luar. betul. Pakainya nggak harus bagus, nggak harus batik tulis dan segala macam gitu ya. Tapi rapi itu is a must gitu. Kemudian di dalam adalah you have to know what you are talking about. Paham. The content. Ya, katakanlah ini sih pinter ya, tapi pinter mungkin relatif juga gitu ya. Tapi sebagai seorang communicator, Anda harus paham apa yang Anda komunikasikan. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi kalau Anda tidak paham. Yeah, gitu. betul. That's why saya selalu bilang ke teman-teman stakeholder management gitu, tidak hanya generalis tapi agak ke dalam gitu.
Ya. Jadi ketika kita tahu, kita akan lebih confident ngomongnya. Oh ini. Karena anyway, orang di luar sama kita, sedikit apapun yang kita lebih tahu, kita pasti lebih tahu. Ya. Gitu. Gitu. Oh. Itu sih. Tapi jangan khawatir, semua yang ada di Zoom ini pintar-pintar. Jadi satu syarat udah CV-nya dapat. silakan Mbak Alis. Maksudnya yang join. Berarti untuk syarat pertama, untuk penguasaan konten, kita semua punya potensi teman-teman untuk jadi seorang communicator dan public relations expert dimanapun nanti kita akan bekerja. Tapi mungkin second layer yang tadi juga disampaikan penting oleh Mbak Alicia dan Kak Eva adalah we have to be, mentally and physically present di pekerjaan kita supaya kita bisa maksimal menyadari kita bertanggung jawab ke siapa dan memberikan yang terbaik untuk organisasi di mana kita bekerja. Terima kasih banyak Mbak Alicia dan Kak Eva. Ini beyond our expectations. Kami berencana hanya mengundang Mbak Alicia, but we've got both of you together at once tonight. It's so much big honor and pleasure for us to have you Kita bisa nolak Mbak Alis soalnya. in our Terima session. kasih Kak Eva, ya ampun. It's our privilege to have you both tonight with Anuisa. Wow, ini jam 10 sampai alarm saya sudah bunyi. Pembicaraan terlalu asik. Semoga pembicaraan malam hari ini bisa bermanfaat dan ilmu yang bisa dan telah disampaikan oleh Mbak Alicia dan Kak Eva selaku expert yang sudah malang melintang di dunia Pertamina dan manajemen energi di Indonesia bisa bermanfaat untuk teman-teman di Australian National University.